Apakah badai sudah berlalu? Dan kira-kira ada apa dengan saham BBTN? Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai selesai ya, and stay tuned. Oke teman-teman, mungkin teman-teman sudah melihat ya bahwa volatility market secara global itu sangat tinggi dari awal Januari sampai video ini dibuat. Kenapa? Karena semua mengantisipasi FOMC meeting atau The Fed meeting pada tanggal 26 Januari. Nah sekarang sudah berlalu nih, apakah sudah saatnya kita masuk ke dalam IHSG? Yuk langsung saja kita mulai. Nah pertama-tama saya ingin mengucapkan welcome ya bagi para penonton yang mungkin baru ketemu channel Edge Invest. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di edgeinvest.official untuk mendapatkan informasi terbaru seputar saham. Nah teman-teman jangan lupa juga setiap minggu jam 8 malam teman-teman itu bisa bergabung di Clubhouse bersama Edge Invest untuk mendapatkan sharing-sharingan terhadap saham dan juga analisa-analisa saham. Oke, nanti saya akan cantumkan linknya di bawah. Nah, saya juga ingin mengucapkan happy cuan buat teman-teman yang beli BRMS pada akhir tahun ya. Waktu itu saya ada membuat video khusus menganalisa saham BRMS ya. Ini videonya judulnya video terakhir. Jadi memang itu adalah video terakhir di tahun 2021. Saat itu harga BRMS masih di bawah 120 dan sekarang BRMS sudah sempat menyentuh 144 ya harganya dan sekarang ada di 139. Nah, ini kita perlu pantau lagi apakah nanti BRMS mampu tembus harga 150. Happy cuan yang sudah ambil posisi di BRMS. Nah, teman-teman kita bisa melihat ya, market is what. Jadi ini adalah grafik S&P 500 dan Nasdaq ya, ini adalah indeks di Amerika di mana kita lihat satu bulan terakhir mereka terjadi koreksi yang lumayan ya, khususnya buat Nasdaq minus 12%. Nah, kita bisa melihat juga ini mereka ini sangat volatile beberapa minggu terakhir. Kenapa? Karena memang kita bisa melihat banyak pelaku pasar itu cukup khawatir seputar FOMC atau The Fed meeting. Nah, sekarang kita melihat apa yang terjadi dengan IHSG. IHSG kita bisa melihat dari awal tahun juga sangat volatile sekali ya. Kita bisa lihat harganya ini naik turunnya beberapa kali, ini hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan. Jadi kebayang nggak kalau teman-teman ambil posisi trading pada saat market seperti ini? Contoh, biasa kan retail yang mereka lakukan apa? Lihat IHSG hijau, mereka beli karena mikir besoknya hijau. Tetapi setelah terjadi kenaikan, mendadak dibanting lagi. Dan ini terjadi berulang-ulang ya, bahkan di Januari 19, market itu rebound sangat cepat. Lalu beberapa hari kemudian dibantingnya lebih dalam lagi. Nah teman-teman, situasi market seperti ini memang sangat mengkhawatirkan dan teman-teman yang suka mengambil posisi atau trading banyak-banyak di volatile yang sangat tinggi seperti ini sangat bahaya karena teman-teman rentan untuk mengambil salah keputusan. Kira-kira seperti itu. Nah tetapi good news untuk IHSG apa teman-teman? Kita bisa melihat ternyata Jumat kemarin itu di tanggal 28 Januari asing sudah mulai kembali masuk ke dalam IHSG ya. Walaupun beberapa hari terakhir di tanggal 23 itu terjadi penjualan, nah tetapi asing mulai kembali masuk lagi nih ke dalam IHSG. Dan ini adalah good sign. Jadi teman-teman, kalau nanti sampai bulan Maret itu asing terus belanja di IHSG, menurut saya itu akan aman dan teman-teman sudah boleh mulai masuk ke dalam pasar atau ke dalam indeks kita IHSG. Nah sekarang mungkin ada yang bertanya ya, apakah badai sudah berlalu? Kan The Fed meeting tanggal 26 juga kita sudah tahu resultnya seperti apa. Mereka tidak menaikin suku bunga di bulan Januari dan mereka juga masih tetap melanjut cetak uang sampai mungkin nanti bulan Maret kan. Nah cuma kekhawatirannya adalah terhadap inflasi nih. Karena kita nggak tahu apakah inflasi nanti di bulan Januari pas laporan keluar dan di bulan Februari akan terus meningkat. Nah ini yang ditakutkan oleh banyak trader atau investor di Amerika. Sekarang laporan yang akan keluar di tanggal 10 Februari ini adalah laporan inflasi. Jadi teman-teman bisa melihat ya, kita dalam beberapa hari ke depan dari tanggal 28 sampai nanti tanggal 10 Februari ini tidak ada bad news ya. Menurut saya semuanya masih akan fine-fine saja, tidak akan ada big economic announcement dan seterusnya, sehingga ini adalah situasi di mana teman-teman mau scalping boleh, mau swing pendek juga boleh. Kira-kira seperti itu karena tidak ada kekhawatiran yang berlebihan. Cuma nanti sudah mendekati 10 Februari, nah teman-teman harus hati-hati lagi karena volatility akan meningkat lagi karena tahu nggak teman-teman, nanti di tanggal 10 itu adalah laporan inflasi yang akan dibacakan ya. Jadi kalau misalkan inflasi naik lagi dari 7%, misalkan naik jadi 7,2%, itu kan akan mengejutkan pasar. Nah itu kalau terjadi,
kemungkinan besar market akan terjadi koreksi. Nah, tetapi kalau misalkan inflasinya mendadak turun tanpa sebab, misalkan ya dari 7% jadi 6,8 atau bahkan lebih rendah, itu market akan sangat optimis karena itu menunjukkan bahwa The Fed tidak terlalu ekstrim untuk menaikin suku bunga. Jadi kira-kira strategi kita seperti itu. Teman-teman kalau mau ambil posisi sekarang ataupun trading sampai nanti kira-kira beberapa hari sebelum tanggal 10 Februari boleh saja. Nah, teman-teman ada satu hal lagi yang perlu kita perhatikan secara seksama, yaitu corona di Indo. Beberapa minggu lalu saya ada sempat bikin video di mana saya bilang bahwa kita harus selalu pantau situasi corona di Indo ya. Dan kalau misalkan orang yang terkena COVID ini di bawah 15.000, ya selama di bawah 15.000 dalam 1-2 bulan ke depan, maka IHSG atau Indonesia masih akan aman. Tetapi saya bilang, kalau misalkan dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan dan angka ini tembus 20.000 ya teman-teman, nah ini akan berbahaya. Kenapa? Karena teman-teman lihat saja, kenaikannya ini sangat cepat, beda dengan yang COVID sebelumnya. Mereka ini waktunya cukup lama untuk menyebar, ya kan? Coba lihat ini, dari yang tidak ada mendadak menjadi 9.900, dan ini saya lihat akan berpotensi untuk tembus 10.000, 15.000 dalam waktu yang sangat pendek. Dan ini kalau terjadi, nah yang tidak ingin kita harapkan terjadi yaitu PPKM lagi, nanti PPKM level 1, 2, 3 sampai level 4. Nah, ini akan menghambat ekonomi dan seterusnya dan membuat sentimen di pasar cukup jelek ya. Oleh karena itu teman-teman, kita jangan sampai terlena ya, dan terus jaga protokol kesehatan supaya COVID tidak menjadi-jadi di Indonesia. Nah, sekarang untuk mengantisipasi ini, teman-teman juga bisa spekulasi buy di saham-saham kesehatan ya. Jadi kalau misalkan seumpamanya COVID itu out of control dan banyak orang yang terjangkit virus COVID ini ya, teman-teman bisa perhatikan keempat saham ini ya. Mika, SEM, Prim, dan juga Prodia. Kalau teman-teman nanti bisa lihat grafik mereka, sudah beberapa hari terakhir ini mulai terjadi kenaikan ya, beberapa persen. Karena memang sentimen-sentimen terhadap COVID sudah semakin naik karena kasus COVID juga terus terjadi kenaikan. Jadi healthcare akan mendapat sentimen positif. Dan mungkin Prodia juga performanya akan naik. Kenapa? Karena makin banyak orang yang melakukan swab dan seterusnya karena kebutuhan mereka yang mungkin demam sedikit langsung kepingin cepat swab. Jadi banyak uang yang akan keluar untuk melakukan tes ini. Dan itu akan menguntungkan Prodia. Kira-kira seperti itu. Nah teman-teman, next dari sektor healthcare yaitu batu bara. Kita bisa melihat ya teman-teman, harga batu bara ini sampai bulan Maret tembus 200. Jadi teman-teman terus pantau. Ini kan sudah mau akhir Januari dan memasuki bulan Februari, harganya masih 220 lebih. Kebayang nggak itu berapa besar profit sektor batu bara? Nah, sekarang selain itu ada harga crude oil ya. Teman-teman bisa melihat harga crude oil ini terus terjadi kenaikan dan sekarang sudah stay di atas 86 ini. Dan kalau ini terus naik dan sampai nanti menyentuh harga 90, itu sektor atau saham-saham yang berhubungan dengan minyak akan sangat diuntungkan atau mendapatkan sentimen positif. Nah, teman-teman, bagi yang belum punya saham di sektor coal ya, ini teman-teman wajib untuk dipantau ya. Jadi ada PTBA, ITMG, Bayen, UNTR, Indi, dan SMMT, dan juga ada Toba. Ini semua saham-saham yang berhubungan dengan sektor coal. Nah, teman-teman bisa perhatikan saja laporan keuangan mereka, performance mereka seperti apa, karena kenaikan harga batu bara ini, mereka yang ekspor paling banyak itu pasti profitnya langsung mendadak akan melonjak. Jadi teman-teman bisa fokus ke saham ini. Untuk khusus Indi, SMMT, dan Toba, teman-teman kalau mau scalping boleh karena sahamnya sangat volatile. Jadi kalau teman-teman yang jago nih scalping bisa mendapatkan cuan yang cukup besar di 3 saham ini. Nah, kalau sampai bulan Maret yang seperti tadi saya bilang harga call itu tidak di bawah 120, ini rata-rata saham-saham ini akan lanjut rally atau bahkan harganya akan stay di atas. Karena kenapa? Dividen mereka akan sangat besar bahkan nanti di tahun 2022. Jadi teman-teman wajib perhatikan sektor batubara ini ya. Nah, begitu juga dengan oil. Kalau teman-teman bisa melihat seperti tadi grafik yang saya tunjukkan bahwa harga oil sudah 85 ke atas ya. Ini saham-saham yang berhubungan dengan oil ada Medsi, Elsa, dan Akra. Perhatikan saja nanti saham-saham ini, teman-teman pilih perusahaan yang paling cocok dengan profil resiko teman-teman. Nanti tinggal beli salah satu dari ketiga saham ini untuk yang suka dengan sektor oil. Nah, jika teman-teman ada ingin request analisa ya di antara saham yang ada di list ini, teman-teman boleh tolong tulis di kolom komentar di bawah supaya saya nanti bisa pertimbangkan untuk membuat analisa khusus dan secara detail terhadap saham tersebut. Oke, berikutnya yaitu saham BBTN yang seperti tadi saya bilang di tanggal 28 Januari, ada apa nih dengan saham ini? Kenapa saham ini mendadak second liner banking ini naik sebanyak 11,5
48%. Nah, ini menimbulkan pertanyaan. Jadi teman-teman, kita coba lihat dulu dari news beberapa hari terakhir atau di bulan Januari at least ya, apa sih yang BBTN lakukan. Jadi BBTN ini buka peluang kerjasama dengan fintech. Jadi teman-teman bisa lihat ya, BBTN ini tidak tinggal diam. Mereka yang kuat dalam memberikan kredit untuk perumahan. Mereka juga sekarang buka peluang kerjasama dengan fintech. Jadi mereka tidak old school lagi dan ingin menjadi berhubungan dengan fintech. Nah, berikutnya BBTN bakal gelar RUPS pada Maret 2022. Nah, ini kita perlu follow up nih, kira-kira apa yang akan mereka bahas dan apakah hal yang mereka bahas ini bisa memberikan dampak positif untuk saham tersebut. Jadi dengan kedua sentimen ini yang sedang beredar di BBTN ini, kita juga perlu perhatikan yang berarti mereka yang berpeluang untuk bekerja sama dengan fintech, kira-kira fintech apa nih yang mau bekerja sama dengan BBTN dan kira-kira apa sih yang mereka mau bahas di RUPS pada bulan Maret ini. Nah, sekarang kita lihat dari sisi fundamental dulu ya teman-teman. Kita bisa melihat performance ya. BBTN ini sebenarnya luar biasa sekali, mereka sudah cepat banget recover dari COVID dan sekarang net profit mereka kita bisa lihat sudah di 1,5 triliun. Nah, ini kalau kita compare di tahun 2018, mereka sudah lebih cuan dibanding tahun-tahun sebelum mereka COVID ya. Nah, sekarang kita bisa melihat dibanding tahun 2018 juga mereka punya operating profit sudah bertumbuh. Nah, coba kita lihat harga BBTN pada tahun 2018 itu ada di 2.600 dan PBV mereka pada saat itu 1.19. Di tahun 2021 harga BBTN yang di 1.735 ini PBV mereka itu masih di bawah 1 loh. Ini perbankan. Bayangin PBV di bawah 1. Jadi teman-teman, ini sebenarnya sesuatu yang cukup menarik dan perlu teman-teman perhatikan secara khusus. Nah, sekarang kita bisa melihat juga net foreign 1 minggu terakhir terjadi pembelian ya di BBTN. Jadi kalau teman-teman beberapa minggu ke depan BBTN masih terus diakumulasi oleh asing dan secara broker summary terjadi akumulasi yang cukup signifikan, teman-teman sangat boleh perhatikan saham BBTN ini. Nah teman-teman, di video sebelumnya saya juga ada menjelaskan ya, mengapa kalau terjadi kenaikan suku bunga itu menguntungkan untuk perbankan. Nah, kita juga tahu bahwa BBTN ini adalah salah satu bank yang solid juga memberikan pinjaman untuk perumahan kan. Jadi kalau nanti suku bunga naik ya kan, berarti profit yang akan didapatkan BBTN ini akan meningkat. Nah, jadi bayangin saja dengan sekarang suku bunga kita yang rendah, performance-nya BBTN aja bisa terus meningkat ya. Apalagi nanti kalau suku bunga dinaikkan dengan performance yang sama aja ya, contoh customer yang sama, itu profitnya akan bertumbuh. Apalagi kalau BBTN nanti in the next semester atau next year itu customer mereka sudah semakin banyak, maka keuntungan yang akan dicetak oleh BBTN akan semakin besar. Jadi make sure teman-teman perhatikan BBTN ini secara seksama. Kita bisa melihat juga dari broker summary tanggal 28 kemarin ya, itu ternyata ada yang borong nih. PD dan CC memborong saham BBTN dengan jumlah yang cukup besar. Nah, kita bisa melihat ya 13M, dua-duanya membelanja 13M. Nah, average price mereka yang teman-teman perlu perhatikan. Jadi mereka itu mendapatkan harga BBTN ini di bawah 1.700 secara average ya. Jadi kalau teman-teman yang sama sekali nih nggak punya BBTN dan kepingin belanja, selama teman-teman mendapatkan harga di bawah 1.700, saya rasa cukup aman ya untuk jangka agak panjang. Apalagi nanti teman-teman punya saham BBTN sampai terjadi kenaikan interest rate atau suku bunga, teman-teman bisa mendapatkan profit yang cukup besar. Nah, sekarang kita lihat ya, BBTN ini kan kemarin terjadi rebound yang sangat besar nih, hampir 12%. Nah, jadi teman-teman seperti yang saya tadi jelaskan bahwa kalau mau belanja di bawah 1.700 boleh. Tapi kalau teman-teman mau coba dulu belanja di harga sekarang karena sama sekali belum punya posisi dan takut ketinggalan, ya selama di 1.700 masih boleh cicil. Tapi jangan sampai FOMO ya teman-teman. Nanti kalau sahamnya naik 1.008 teman-teman lalu HK, itu teman-teman poor money management. Oke, jangan FOMO dan analisa terlebih dahulu sebelum teman-teman belanja saham ini. Nah, ini adalah kalender ya teman-teman, tanggal 29. Jadi nanti pada saat tanggal 31 sampai tanggal 9 ini adalah hari-hari yang dimana teman-teman boleh melakukan scalping, mau swing pendek dan seterusnya, karena tidak ada major economic news pada tanggal-tanggal seperti ini. Jadi teman-teman silahkan mau coba spekulasi buy beberapa saham seperti healthcare atau batu bara ataupun oils, teman-teman bisa pertimbangkan di beberapa hari ini. Nah, nanti pada saat mendekati mungkin di tanggal 8 atau tanggal 9 mendekati economic news, nah ini yang teman-teman harus sedikit hati-hati karena tingkat volatility-nya akan meningkat karena retail-retail ataupun trader-trader di luar sana
lumayan mengantisipasi lagi yang takutnya nanti laporan inflasi mendadak jelek, saham-saham akan langsung berguguran. Nah, sekarang teman-teman saya juga akan memberikan update sedikit terhadap kripto ya, di mana Bitcoin ini pada saat video ini dibuat itu berada di kisaran 555 jutaan. Nah, jadi kalau teman-teman yang kepingin nih sudah menunggu Bitcoin kapan ya boleh beli, kalau saya lihat mereka ini sempat rebound di support ini ya, di harga sekitar 480-an juta. Atau teman-teman kalau memang kepingin mencoba spekulasi buy dengan dana yang kecil dulu, bisa membeli Bitcoin di harga pas 500 juta karena mereka berada di support ini. Siapa tahu di bulan Februari teman-teman bisa melihat ada small rebound ya. Misalkan reboundnya bisa sampai 600 juta atau 650, itu teman-teman sudah bisa profit taking. Dan nanti kalau mau ambil posisi yang cukup besar, menurut saya perlu tunggu di harga 430 juta karena itu adalah support kuat mereka. Jadi kalau teman-teman mau ambil dana lebih gede, bisa tunggu di harga seperti itu. Jadi untuk kripto saya lihat sementara tingkat volatility-nya sudah tidak separah dari awal bulan ya, di mana semuanya mendadak koreksi sangat-sangat dalam. Nah teman-teman, selain Bitcoin, teman-teman juga boleh perhatikan koin-koin yang seperti ini ya, yaitu Ethereum, Solana, Binance, dan Matic. Menurut saya keempat ini bisa memberikan potensi cuan yang lebih besar dari Bitcoin karena mereka lebih high risk ya. Cuma mereka tetap mempunyai fundamental yang cukup kuat. Ya menurut saya sih story ya, kalau fundamental di kripto itu adalah story yang kuat. Selama story mereka meyakinkan banyak fans-fansnya yang percaya terhadap cerita tersebut, maka fundamental itu kuat. Karena overall sebenarnya kripto itu tidak ada underlying ya. Apa sih underlying mereka selain story yang dibikin oleh pemiliknya. Jadi ya untuk Ethereum, Solana, Binance, dan Matic ini cukup populer. Teman-teman boleh perhatikan karena bisa memberikan reward yang cukup lumayan buat teman-teman semua. Nah, kira-kira kalau teman-teman masih ada pertanyaan yang belum terjawab, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Nanti saya akan rekap supaya kita bisa menjawab atau membahas di video episode 2 belajar bersama AG Invest. Nah, bagi teman-teman yang masih belum paham tentang right issue dan kepingin belajar bandarmologi dan juga ingin referensi saham-saham yang bisa menggantikan deposito, ada 3 video yang sangat bagus untuk teman-teman nonton dan wajib para pemula untuk menonton video ini. Nanti saya akan cantumkan linknya di kolom deskripsi di bawah. Oke teman-teman, jika merasa video ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk tekan tombol like-nya dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan dengan informasi seputar saham. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.